Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi dengan Investor Happy. Oke, video kali ini kita akan bahas ya salah satu emiten yang cukup menarik ya. Secara harga sudah mulai turun ya, dan ini emiten ini cukup sering bikin channeling, jadi kita bisa manfaatin ketika harga menyentuh channel bawahnya ya. Dan secara fundamental emiten ini juga ada kenaikan kinerja hampir 140% ya dari sisi laba bersihnya. Oke, mari kita bahas ya. Tapi sebelum pembahasan, seperti biasa kita disclaimer dulu bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di videonya. Nah, kita akan bahas saham Zon ya. Nah, ini sebelum pembahasan detail, kita coba untuk kenalan dulu saham Zon biar kita tahu emiten apa. Nah, Zon ini sebenarnya grup dari Tankop ya. Pak Tanoko. Nah, PT Mega Perintis. Nah, ini merupakan perusahaan bergerak di bidang retail, pakaian fashion pria ya, perusahaan retail dengan merek Manzon dan MOC, anak perusahaan berserang, dan ini dari PT Mega Putra Garment, ya, anak perusahaannya. Terus ini bergerak di bidang manufaktur pakaian dengan PT-nya PT Mitralindo Group, bergerak dalam bisnis retail merek internasional yaitu merek Nike. Nah, jadi Zon ini bergerak di bidang fashion lah ya guys ya. Fashion dia pembuatan di bisnisnya, core bisnisnya garment temennya. Dan dia juga main retail juga. Oke, untuk pemegang saham ya. Nah, pertama ada Vero Sito Gunawan, ini sebagai pengendali sekitar 35%. Berikutnya ada PT Tankop Investama Mulia, ini 22,99%. Berikutnya ada masyarakat, ini sekitar 21. Ada Vanda Gunawan sekitar 12. Ganes Subas sekitar 8,2%. Nah, ini ya dari sisi pegang saham. Nah, kalau kita lihat dari jumlahnya ini sangat tipis teman ya, sangat tipis karena jumlahnya cuma 592 ya dari sisi pegang saham ya. Dan kalau kita lihat ini sudah dari Januari turun terus ya, harganya turun terus, artinya biasanya kalau jumlah megang sahamnya turun, biasanya di market harganya juga turun ya. Jadi kita nyari momen ketika sudah harga di bawahnya. Nah, untuk Apple Price-nya ini dulu di 298. Ini tahun 2018 teman-teman, jadi sudah dari 2018, jadi ada 5 tahunan ya dia listing. Nah, kita sudah tahu ya dari segi core bisnisnya perusahaan Zon ini. Nah, kita lihat untuk seasonality-nya biar kita tahu bulan mana yang potensi bagus untuk kita entry ya. Nah, kalau kita lihat ya dalam 4 tahun terakhir ini potensi yang terbagus tuh di bulan Oktober, November, Desember, ini 3 bulan ini ya. Ini paling bagus kita 75% ya probabilitas kenaikan. Nah, yang kedua ada di bulan Maret, karena ini Maret sudah lewat ya. Kita bisa pantau nanti mungkin di bulan Oktober, November, Desember ya. Sembari kita nunggu harganya semakin turun aja ya. Nah, kalau untuk di bulan Mei probabilitasnya 50, di bulan April ini 40% ya teman ya. Dan ini April juga sudah mau habis ya. Setelah ini lebaran kan habis ya. Oke, kita sudah tahu ya dari seasonality yang paling bagus untuk probabilitas kenaikan tertinggi itu di bulan Oktober, November, Desember. Nah, seasonality sudah kita dapat datanya, kita akan lihat ya. Untuk insidernya tidak ada pergerakan, tidak ada yang jualan dari shareholder di atas 5% ya, ataupun pembelian juga tidak ada. Nah, kita akan ke laporan keuangan. Ini laporan keuangan kuartal keempat 2002 ya, ataupun anualnya ya, tahunannya. Nah, lihat ya dari segi aset ini ada kenaikan dari sebelumnya 562 miliar ya, 562 miliar naik ke 651. Jadi ada kenaikan sekitar 90-an ya, 90 miliaran dari segi asetnya teman-teman. Untuk liabilitasnya sama ya, juga naik dari sebelumnya 278 naik ke 304 miliar. Ini kalau kita lihat ada kenaikan ya, liabilitasnya sekitar 25 ya,
20-an miliaran ya kenaikan dari likuiditasnya. Nah, kalau kita bandingkan aset dengan ekuitas ini masih range cukup ideal karena sekitar 50% ya kalau kita bandingkan dari segi asetnya, likuiditasnya kita bandingkan dengan asetnya sekitar 50, jadi masih lumayan ideal ya. Nah, untuk ekuitasnya sendiri naik ya, naik dari sebelumnya 283 naik ke 346, jadi sisi ekuitasnya juga tumbuh ya sekitar ini ya 50-an atau 60-an miliar ya kenaikan dari sisi ekuitasnya teman-teman. Nah, terus berikutnya kita lihat ya untuk laba ruginya. Nah, untuk penjualannya ini juga ada kenaikan dari sebelumnya 463 miliar naik ke 672, dengan laba bruto naik juga ya dari sebelumnya 258 naik ke 376 miliar. Ini kenaikan dari laba brutonya. Untuk laba bersihnya naik ya teman-teman ya, dari sebelumnya 30 miliar naik ke 72. Jadi ada kenaikan sekitar 140% ya, kenaikan dari sisi laba bersihnya ya. Nah, untuk IPS-nya kita lihat ya, untuk IPS-nya juga sama naik ya. Dari sebelumnya 36 naik ke 84 teman-teman ya. Nah, ini IPS-nya juga naik dari sebelumnya 36 naik ke 84. Jadi ada kenaikan sekitar 130% teman-teman ya untuk kenaikan dari segi IPS-nya. Nah, kita lihat untuk cash flow operasional apakah masih positif. Nah, kalau kita lihat cash flow operasionalnya juga positif ya teman-teman ya. Dari sebelumnya 999 ya naik ke 102. Jadi dari sisi cash flow operasional aman teman-teman ya. Nah, secara fundamental emiten ini cukup ideal, menarik, dan kalau kita lihat dari year to year tumbuh teman-teman ya. Lihat untuk chartnya ya teman ya. Nah, chartnya ini setelah turun ya, setelah sepertinya kan di sini membentuk channeling teman ya. Sebenarnya lebih kayak gini ya, dia backbase atas ini. Ketika menyentuh area sini, nah kasih nah, biar kita enak ya. Nah, sebenarnya di range ini jadi titik resistnya ya. Ketika nanti jebol bisa potensi ke atasnya, kalau tidak dia akan mampu ke bawah. Jadi sini membentuk channeling ya dari September tahun lalu ya sampai saat ini tuh dia masih sideways aja ya. Dari channel sini, dari range bawah sini naik ke sini nggak kuat tembus, jebol balik lagi ke sini. Nah, di posisi ini kita bisa mainin ya, atau kita bisa gunakan strategi kita ngambil bawah jual di channel atasnya teman-teman. Nah, kalau kita lihat memang sideways dari September sampai saat ini ya. Nah, ini harganya sudah di oversold sebenarnya ya. Di oversold. Nah, tapi untuk range amannya kita nunggu di range ini ya. Kalau kita pakai strategi channeling lebih baik kita tunggu arah bawah. Nanti ya sabar aja nunggu sampai arah bawah. Sembari kita nyari emiten lain ya teman ya. Ini kalau saya ini tak masukin pantauan, kalau sudah masuk di zone area beli sini baru kita entry ya. Jadi lebih baik sabar nunggu. Nah, ini sengaja tak bagi barangkali nanti teman juga ikut pantau ya barangkali ya. Dan nah, strateginya seperti itu pertama ya, ataupun sebenarnya ini sudah dia bikin lower shadow, artinya memang ada tekanan beli ya. Waktu kemarin turun ada tekanan beli, tapi sekali lagi ini masih bikin lower low. Kalau saya biasanya sinyal pertama dia nunggu sampai tidak bikin lower low teman-teman ya. Nah, kenapa ini sebenarnya bikin lower low tapi tidak tutupnya di ini ya, di atas ya, tentunya tidak di low nya ya. Nah, seperti itu ya dari sisi teknikalnya. Kalau untuk bandarmologi dari seminggu ini ya, kita tarik seminggu ini belum ada pergerakan ya, baru ada masuk tuh MI, PS, RG ya. Nah, itu aja. Nah, oke, untuk resumenya ya, perusahaan ini ya dari sisi company profile, perusahaan ini di bidang garment, khususnya fashion teman ya, pembuatan retail untuk fashion, pakaian, khususnya pakaian pria tadi ya. Terus dari segi insider belum aja tidak ada penjualan ya, dari sisi shareholder di atas 5%. Dan menariknya emiten ini juga bagi dividen, kemarin juga bagi dividen teman-teman ya, tahun 9 Juni. Jadi mungkin di bulan Juni bisa dipantau ya mungkin ya.
Dan untuk seasonality yang paling bagus itu kenaikan di bulan Oktober ya, November, Desember ya, itu sekitar 7% ya teman-teman. Nah, dan untuk teknikal emiten ini sebenarnya dia sudah sideways dari September tahun lalu ya, sideways di channel itu. Strateginya tunggu di range area beli bawah ya, di channel bawah ke bawah sini teman ya. Nah di zone-nya tuh di area 970 sampai 1065 ya, atau 975 nah sampai 1065. Nah areanya di range itu ya teman ya, ini untuk area bawahnya, dan di atasnya tuh di range ini ya, di range 1220 sampai 1260 ya, di range itu channel atasnya. Jadi mungkin kita akan beli di area sini, jual di range area sini ya teman ya. Nah itu kita bisa manfaatin emiten yang sideways seperti ini. Jadi kalau nanti ke bawah di atas yaitu rezeki kita, kalau nanti harganya turun kita sudah take profit teman-teman. Nah, oke, kurang lebih seperti itu untuk berbagi informasinya di emiten zone ya. Kalau teman-teman tertarik dengan emiten ini, silakan aja dipantau dan jangan lupa cek kembali. Kalau teman-teman ada request emiten yang mau dibahas, silakan aja tulis di kolom komentar. Kalau nanti seandainya saya bisa, akan saya coba untuk bahasnya ya. Oke, terima kasih semua yang sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.